Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Citra Fidilana Baban. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendidik dan peserta didik dengan mata kuliah dasar-dasar pendidikan oleh dosen pengampu Ibu Grace L.A. Siombing. Proses pendidikan sebagai interaksi sosial. Interaksi edukatif berlangsung bila ada pendidik dan peserta didik. Karena pendidik dan peserta didik saling berkaitan atau pendidik dan peserta didik memiliki hubungan timbal balik. Pendidikan dalam lingkungan keluarga. Pendidik dalam lingkungan keluarga adalah individu atau sekelompok individu yang berkedudukan sebagai orang tua atau saudara dari peserta didik, khususnya ayah dan ibu. Syarat yang harus dimiliki oleh pendidik dalam keluarga adalah dewasa dan berwibawa. Pendidik dalam keluarga melakukan tugasnya karena tanggung jawab dan moral. Proses pendidikan dalam lingkungan keluarga bersifat internal, yang artinya berlangsung dalam suasana yang tidak terikat oleh materi, waktu, metode, dan sebagainya. Materi pendidikan dalam keluarga adalah pendidikan budi pekerti, pendidikan sosial, dan pendidikan keterampilan. Pendidikan pada lembaga pendidikan formal. Pendidikan pada lembaga formal seperti guru, dosen, dan lain-lainnya merupakan pendidikan karena profesi. Dengan demikian, tidak setiap orang dapat menjadi pendidik pada lembaga ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi pendidik pada lembaga pendidikan formal, seperti kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Di dalam pendidikan pada lembaga formal memiliki 3 syarat seperti yang saya katakan tadi: kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi. Di dalam kompetensi, pendidik harus memiliki 4 kompetensi, seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Kualifikasi akademik pendidik. Pendidik pada lembaga PAUD sampai SMA wajib memiliki kualifikasi akademik minimal strata 1 atau program diploma 4. Pendidik pada program sarjana harus memiliki kualifikasi akademik minimal S2, dan pendidik pada program magister harus memiliki kualifikasi akademik doktor atau S3. Kompetensi pedagogik. Di dalam kompetensi pedagogik, kita harus memahami karakteristik peserta didik dari aspek fisik, sosial, moral, kultural, emosional, dan intelektual. Yang kedua, kita harus memahami latar belakang keluarga dan masyarakat peserta didik dan kebutuhan belajar dalam konteks kebinekaan budaya. Yang ketiga, memahami gaya dan kesulitan belajar peserta didik. Yang keempat, memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik. Yang kelima, menguasai teori dan prinsip belajar serta pembelajaran yang mendidik. Yang keenam, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran. Yang ketujuh, merancang pembelajaran yang mendidik. Yang kedelapan, melaksanakan pembelajaran yang mendidik. Dan yang terakhir, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran. Selanjutnya kita masuk ke kompetensi kepribadian. Di dalam kompetensi kepribadian, kita harus menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang berakhlak mulia dan sebagai teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Berikutnya, mengevaluasi kinerja sendiri. Keempat, mengembangkan diri secara berkelanjutan. Ketiga, kompetensi sosial. Di dalam kompetensi sosial, kita harus berkomunikasi secara efektif dan empatik dengan peserta didik dan pihak-pihak yang terkait. Kita harus berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di sekolah dan masyarakat, berkontribusi terhadap pengembangan pendidik di tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Memanfaatkan teknologi informasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Keempat, kompetensi profesional. Di dalam kompetensi profesional, kita akan menguasai substansi bidang studi dan metodologi keilmuannya, menguasai struktur dan materi kurikulum di bidang studi, menguasai dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, mengorganisasikan materi kurikulum bidang studi, dan terakhir, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penelitian tindakan kelas. 3. Pendidik pada lembaga pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidik formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat, tertulis dalam Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003. Penyelenggaraan pendidikan non-formal tidak didasarkan aturan-aturan yang sangat ketat sebagaimana penyelenggaraan pendidikan formal. Oleh karena itu, syarat untuk mencapai pendidikan pada lembaga formal tidak seketat syarat untuk menjadi pendidikan pada lembaga non-formal. Kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh pendidik pada lembaga ini tergantung dari macam pendidikan yang diselenggarakan. B. Peserta didik. 1. Hakikat peserta didik. Peserta didik merupakan individu atau sekelompok individu yang menjalani proses pendidikan agar terjadi perubahan-perubahan pada diri mereka sesuai dengan kualifikasi yang diharapkan. Syarat untuk menjadi peserta pendidik tergantung dari jenis lembaga dan satuan pendidikan di mana peserta didik menjalani proses pendidikan. 2. Karakteristik peserta didik. Secara umum, peserta didik memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Peserta didik memiliki berbagai potensi. 2. Peserta didik merupakan individu-individu yang sedang berkembang. 3. Peserta didik yang satu memiliki perbedaan-perbedaan dengan peserta didik lainnya. 4. Peserta didik membutuhkan perhatian dan perlakuan yang manusiawi. 5. Peserta didik merupakan individu yang aktif dan kreatif. Yang keenam, peserta didik memiliki berbagai kebutuhan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Shalom.